Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Fatima. Saya dari Prodi Manajemen kelas UN. Nomor induk mahasiswa saya 289225014. Nah, di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM. Nah, baik, di sini kita akan menjelaskan materi tentang pemeliharaan dan rehabilitas. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang pemeliharaan dan rehabilitas? Sasaran dari pemeliharaan rehabilitas adalah menjaga agar kapasitas mesin dan peralatan tetap konsisten dengan sistem pengendalian biaya produksi, sehingga kemungkinan tercapainya efisiensi. Pemeliharaan atau maintenance itu sendiri ialah seluruh kegiatan yang ditunjukkan untuk menjaga sistem, peralatan, dan mesin agar senantiasa bisa melaksanakan pekerjaan yang dipesankan kepadanya. Adapun rehabilitas ialah kemungkinan pemanfaatan mesin dan peralatan ataupun produk untuk difungsikan secara tepat waktu dalam suatu kondisi tertentu. Nah, di sini kita akan membahas tentang rehabilitas. Rehabilitas yaitu perubahan pada setiap bagian komponen yang saling berhubungan dengan kemampuan atau ketahanan di dalam mendukung suatu sistem tertentu secara konsisten, tetap sesuai dengan performa yang diharapkan. Metode untuk mengetahui sistem rehabilitas dapat digunakan dengan rumus RS sama dengan R1 dikali R2 dikali R3 dikali XRN, di mana RS sama dengan yaitu sistem rehabilitas, lalu R1 sama dengan rehabilitas komponen 1, lalu R2 yaitu rehabilitas komponen 2. Nah, lalu di sini ada contohnya, yaitu Alam Raya Sewing Machine yang memproduksi komponen dari besi cor seperti bodi dinamo atau motor, rangka mesin jahit, plat kopling, dan rumah Pirodi sistem mobil, dan lain-lain. Nah, pengecoran besi menggunakan 5 tungku bakar atau kopula dengan rehabilitas masing-masing 0,90, 0,92, 0,85, dan 0,80 seperti diuraikan pada gambar di bawah ini. Maka rehabilitas sistem tungku bakar kopula adalah RS sama dengan 0,90 dikali 0,92 dikali 0,85 dikali 0,99 dikali 0,80, hasilnya 0,661 atau 66%. Nah, lalu di sini ada dasar pengukuran tingkat kegagalan setiap unit komponen di dalam sistem kompresi yang dinamakan tingkat kegagalan produk atau product failure rate, atau disingkat FR. Tingkat kegagalan FR yang dihitung berdasarkan jumlah unit komponen yang diuji yang mengalami kegagalan selama periode atau waktu operasi. FR atau persen jumlah yang gagal dibagi jumlah yang diuji dikali 100. Lalu ada FR atau N, jumlah yang gagal dibagi jumlah komponen selama operasi. Nah, lalu di sini ada sementara itu titik tengah waktu antara komponen yang mengalami kegagalan atau yang disebut mean time between value, disingkat sebagai MTBF, dapat dihitung dengan rumus MRBF sama dengan 1 dibagi FRN. Sebagai aplikasi dapat diambil contohnya di Laboratorium Manajemen Fakultas Universitas Pancasakti terdapat 40 komputer secara online sistem yang dapat menggunakan internet. Dalam 1 minggu pemakaian lab 50 jam ada 2 komputer yang selalu mengalami kemacetan, sehingga suatu ketika dilakukan pengujian. Pertama diuji sesudah 10 jam untuk satu komputer dan 30 jam untuk komputer lainnya. Nah, selanjutnya itu ada rumus FR persen sama dengan 2/40, 100% sama dengan 5%. Tingkat kegagalan berdasarkan waktu operasi per jam.
FR dalam kurung N sama dengan jumlah yang rusak dibagi waktu operasi, di mana jumlah waktu 50 jam sampai 40 jam sama dengan 2000 jam per unit. Waktu tidak operasi 40 jam per unit yang diuji pertama ditambah 20 jam per unit yang diuji kedua, hasilnya yaitu 60 jam per unit. Nah, lalu ada macam-macam pemeliharaan. Yang pertama ada pemeliharaan preventif atau maintenance. Kegiatan pemeliharaan preventif ditunjukkan untuk mencegah kerusakan tak terduga yang biasanya menimbulkan kerusakan pada fasilitas produksi saat dipergunakan dalam proses produksi. Pemeliharaan ini sangatlah penting dalam mendukung fasilitas produksi yang digolongkan sebagai critical unit sebagai berikut. Yang pertama ada kerusakan fasilitas dan peralatan akan membahayakan keselamatan dan kesehatan pekerja. Lalu kedua ada kerusakan fasilitas akan mempengaruhi kualitas produk. Yang ketiga yaitu ada kerusakan fasilitas akan menyebabkan proses produksi menjadi macet. Lalu ada investasi yang ditanamkan untuk pengadaan fasilitas tersebut cukuplah mahal biayanya. Nah, lalu yang kedua yaitu ada pemeliharaan korektif atau breakdown maintenance. Pemeliharaan korektif ialah kegiatan pemeliharaan yang dijalankan sesudah terjadinya kerusakan pada fasilitas dan peralatan sehingga tidak bisa difungsikan dengan baik. Umpamanya mesin dan peralatan yang dipergunakan dalam proses konversi cenderung tidak mengindahkan pemeliharaan preventif karena adanya garansi atau after sales service yang hanya berfokus pada pemeliharaan sesudah terjadi kerusakan pada mesin dan peralatan terkait, sehingga membutuhkan dilakukannya pembongkaran secara total atau breakdown. Nah, kita ambil contoh, diambil manufaktur garmen atau Sunflower yang memproduksi garmen dengan kualitas ekspor ke negara anggota Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEA, di mana quality control atau QC dilakukan sangat ketat oleh importir di gudang pabrik. Peralatan dalam proses konversi dipergunakan sewing machine yang sifatnya kecepatan tinggi atau high speed. Berdasarkan hasil QC selama 2 tahun terakhir diperoleh data-data sebagai berikut. Ada mesin yang mengalami kerusakan yaitu ada 0123, lalu ada bulan terjadinya kerusakan ada 17720. Nah, lalu ada perusahaan mengalami kerugian pengeluaran biaya sebesar 2,7 juta selama terjadi kerusakan. Salah satu alternatif adalah melakukan pemeliharaan preventif, di mana rata-rata kontrak pemeliharaan preventif hanya diestimasi 1 kerusakan per bulan. Biaya pemeliharaan preventif yaitu 1,3 juta per bulan. Manajer operasional harus melakukan analisis apakah melakukan pemeliharaan preventif atau pemeliharaan korektif atau breakdown. Analisis dan perhitungan. Langkah pertama yaitu pengharapan banyaknya tingkat kerusakan dalam operasional perusahaan sebelum melakukan kontrak pemeliharaan. Nah, di sini ada jumlah kerusakan sama frekuensi. Yang 0 yaitu kerusakannya 1/20, frekuensinya 0,5. Lalu jumlahnya 1, kerusakannya 7/20, frekuensinya 0,35. Yang kedua ada jumlahnya 2, kerusakannya 7/20, frekuensinya 0,35. Lalu jumlah yang ketiga, kerusakannya 5/20, frekuensinya 0,25. Pengharapan jumlah kerusakan banyaknya kerusakan dikali catatan frekuensi. 0 dikali 0,05 ditambah 1 dikali 0,35 ditambah 2 dikali 0,35 ditambah 3 dikali 0,25, hasilnya 0 ditambah 0,35 ditambah 0,7 ditambah 0,75, hasilnya 1,8 kerusakan per bulan. Lalu langkah kedua yaitu harapan biaya pemeliharaan korektif adalah yaitu sama dengan harapan jumlah kerusakan dikali biaya per
kerusakan. Hasilnya yaitu 1,8 atau 2,7 juta atau sama dengan 4,86 juta. Ketiga, menghitung biaya pemeliharaan preventif. Sama dengan harapan biaya kerusakan kontrak pemeliharaan ditambah biaya kontrak pemeliharaan, yaitu 1 kerusakan atau per bulan atau 2,7 juta ditambah 1,3 juta, hasilnya 4 juta per bulan. Langkah keempat, oleh karena biaya pemeliharaan korektif lebih mahal, yaitu 4,86 juta, adalah lebih baik melakukan kontrak pemeliharaan dengan biaya hanya 4 juta. Nah, selanjutnya yaitu ada alasan penggantian mesin. Terdapat beberapa alasan yang mendasari penggantian mesin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya laba potensial dari penggunaan mesin baru. Nah, misalnya penggunaan mesin baru akan lebih menguntungkan karena penggunaan bahan dan tenaga kerja yang lebih sedikit, sehingga harga pokok produk menjadi lebih rendah atau memberikan penghematan yang besar. Nah, lalu yang kedua ada penggunaan mesin yang rusak akan mengakibatkan kerugian sebagai berikut. Yang pertama, ada bertambahnya waktu mengerjakan produk pada mesin tersebut. Lalu yang kedua ada menurunnya produksi perusahaan karena naiknya waktu produksi persatuan. Yang ketiga yaitu menurunnya kualitas produk. Lalu yang terakhir adanya bertambahnya biaya tenaga kerja dan maintenance. Nah, yang ketiga ada oleh karena mesin yang dipergunakan telah kuno atau telah tua atau ketinggalan zaman. Walaupun mesin yang kuno ini masih dapat berfungsi, tetapi produksi yang dihasilkan tidak dapat bersaing dengan produk lain yang di pasar yang diproduksi atau dengan mesin baru yang lebih efisiensi. Nah, yang keempat itu ada perubahan preferensi konsumen menuntut perusahaan untuk mengubah desain produk sehingga mesin yang tersedia menjadi tidak cocok atau bahkan tidak lagi bisa untuk dipergunakan. Yang kelima yaitu ada mesin yang menimbulkan suatu keadaan tertentu seperti keributan suara, banyaknya asap, atau bahkan sepertinya kecelakaan. Otomatis harus diganti dengan mesin baru. Nah, selanjutnya itu ada metode pemilihan dan penggantian mesin. Annual cost saving approach. Metode pemilihan ini berfokus pada penghematan dari mesin yang dipilih, yakni dengan membandingkan recurring dan non-recurring cost serta depresiasi dari setiap mesin yang akan dipilih. Dalam metode ini perlu juga dianalisis selamanya waktu yang diperlukan agar modal yang ditanamkan ke dalam mesin dapat diperoleh kembali. Konsep tersebut diistilahkan sebagai Capital Recovery Period atau CRP yang bisa dihitung dengan rumus berikut. CRP sama dengan investasi baru dibagi annual cost saving ditambah depresi dari peralatan. Nah, lalu selanjutnya yang kedua yaitu ada total life average approach, atau dalam metode ini yaitu seluruh biaya tahunan akan dibandingkan termasuk juga biaya perolehan mesin dan taksiran semua biaya pengoperasian mesin tersebut. Sepanjang hidupnya, seluruh biaya tersebut dijumlahkan untuk kemudian dibagi dengan umur atau operating life dari mesin tersebut sehingga diperoleh biaya total rata-rata yang harus dikeluarkan per tahunnya untuk memiliki dan mengoperasinya. Nah, di sini ada contoh metode pemilihan dan penggantian mesin. Suatu perusahaan mempunyai mesin lama yang masih bisa dipergunakan dalam kegiatan operasi hingga 2 tahun mendatang dengan nilai sebesar 100.000 dengan nilai sisa sebesar 10.000. Adapun biaya operasi tahunan dari mesin tersebut ialah 46.000 dengan tanpa memperhitungkan depresiasi. Perusahaan hendak membeli mesin baru dengan harga beli dan pemasangan sebesar 500.000.
Mesin tersebut didestimasikan bisa digunakan hingga 10 tahun dengan nilai sisa sebesar 50.000 per tahunnya. Mesin tersebut menghabiskan biaya operasi sebesar 37.000 dengan tanpa memperhitungkan depresiasi. Apakah perusahaan semestinya mengganti mesin lama dengan di sini ada contoh perhitungannya. Mesin lama yaitu 100.000, keterangan harga pasarnya, dan mesin baru yaitu 500.000. Nah, 2 tahun kemudian nilai biaya operasinya yaitu 10.000. Nah, mesin barunya yaitu 50.000. Nah, mesin lama operasi per tahun tanpa depresiasi yaitu 46.000 dan mesin barunya 37.000. Nah, dari sini 10% tingkat bunga mesin lama dan 10% tingkat bunga mesin baru. Nah, yang ketiga yaitu ada present worth method. Dalam metode ini, seluruh biaya atau termasuk biaya perolehan investasi dan biaya operasi eksploitasi dari setiap mesin diestimasikan dengan nilai sekarang untuk kemudian saling dibandingkan. Nah, intinya ialah metode ini berupa menilai berbagai biaya yang terjadi sekarang dan yang akan terjadi di masa datang. Dengan nilai yang dikonversi ke nilai di masa sekarang, penilaian tersebut dilakukan terhadap mesin lama dan baru untuk kemudian dibandingkan hasilnya. Nah, yang ketiga yaitu percent worth method. Berikut ini ialah formula yang dipergunakan dalam metode ini. S sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I N dan P sama dengan S dibagi 1 ditambah I N. Keterangannya S yaitu jumlah dana di masa mendatang. Nah, P itu jumlah dana di masa sekarang, I itu tingkat bunga, N itu jumlah tahunan lamanya investasi. Untuk mencontohkan penggunaan rumus tersebut, misalnya kita menginvestasikan dana sebesar 10.000 untuk 10 tahun mendatang. Nah, di sini ada yang keempat, ada metode the Newmark formula atau rumusnya yaitu C sama dengan NQN dikurang WN, Q dikurang 1, 2, 1 dikurang B per P, QN dikurang 1 sama dengan Q dikurang 1 dibagi NQN, Q dikurang 1 dikurang QN kurang 1. Nah, di mana C penggunaan kapital tahun pertama dinyatakan sebagai suatu rasio dari total cost of the asset. N yaitu umur dalam tahunan atau service life in years. B tingkat pajak pendapatan atau rate of income tax. W sama dengan tingkat penurunan relatif atau rate of relative baseline. WN adalah nilai sisa pemerintah atau. Nah, lalu di mana P perbandingan pinjam jumlah seluruh modal atau rasio of borrowed to total capital. Yang Y sama dengan tingkat bunga dari modal yang dipinjam, rate of interest of borrowed capital. Yang Z yaitu tingkat pendapatan setelah pajak, rate of the after tax return of equity capital. Rumus-rumus di atas cenderung sulit untuk dipahami, sehingga cenderung jarang untuk digunakan oleh para manajer. Padahal sesungguhnya manajer merupakan sistem yang mudah jika digunakan secara grafik. Nah, cukup sekian presentasi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pemaparan yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.